Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sedikit memberi muqaddimah terkait dengan tema pembahasan kitab kita ini, Bidayatul Minnah, berisi kurang lebih 500 sunnah yang berkaitan dengan salat. Nah, yang menyusun kitab ini Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus, yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Sa'ad. Beliau ini gurunya Habib Umar bin Hafiz, yang di tangannya Habib Umar menghafal Al-Quran. Karena ini termasuk ulama mutaakhirin, baru wafat tahun 2011, jadi masih dekat dengan zaman kita. Jadi beliau ini memang lahir di kota Tarim, kemudian mengaji kepada ayahnya, kemudian mengaji kepada ulama yang ada di Tarim, khususnya di Ma'had Tarim Al-Ghanna, atau lebih dikenal dengan sebutan Rubat Tarim Al-Ghanna. Setelah selesai belajar di situ, kemudian beliau hijrah ke Aden. Aden ini ketika itu kota metropolitannya Yaman. Di situ beliau bekerja benda-benda antik atau barang-barang antik. Kemudian ditangkap oleh komunis karena ketika itu
Yaman dikuasai oleh komunis, termasuk ayahnya Habib Umar. Cuman kalau ayahnya Habib Umar ditangkap nggak balik-balik lagi, sedangkan Maulana Sa'ad 4 tahun di penjara kemudian dikeluarin. Nah, setelah keluar beliau kemudian kembali ke Tarim menjadi imam Masjid As-Saghaf. Ini Masjid As-Saghaf termasuk masjid yang populer di Yaman. Yang sekarang imamnya namanya Habib Ali Al-Idrus. Yang kita pernah nerjemahin beliau di Subang, di Karawang sampai ke Singapura. Itu di situ cerita Imam Masjid As-Saghaf itu, kalau imamnya meninggal dunia, maka yang gantiin itu yang malamnya dimimpikan oleh Habib As-Saghaf yang membangun itu masjid, yang membina masjid. Maka kalau imamnya meninggal, jamaah tinggal nungguin sholat subuh. Kira-kira yang maju sebagai imam siapa ya? Berarti dia yang semalam dimimpiin sama Habib As-Saghaf. Jadi nggak pakai pemilihan, nggak pakai penunjukan. Nah, pokoknya sholat subuh datang semua, tinggal tungguin 3 komat yang maju dia. Nah, dia itulah yang semalam dimimpiin. Nah, ada juga ulama jamaah tabligh, ada Maulana Ilyas, kemudian putra-putranya Maulana Sa'ad dan seumpamanya. Jadi ketika pimpinannya meninggal dunia, siapa yang bakal gantiin? Kriterianya apa? Kriterianya apa? Hafal Quran, semuanya hafal Quran. Hafalan hadis, rata-rata memang ulama-ulama hadis. India itu terkenal sebagai ulama hadis. Nah, jadi kriteria-kriteria yang disebut ada juga pada semuanya. Sampai akhirnya kriteria yang terakhir, yang pernah melihat malaikat, yang pernah berjumpa dengan malaikat. Satu persatu keluar, tanda nggak memenuhi syarat. Tinggal kemudian yang terakhir atau yang satu. Ini yang tadinya beliau ini lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian saat pergi haji, dia turun ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ke dalam dulu waktu ke bawah. Kemudian dia berdoa membaca hadis Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sesuai dengan niat yang minum. Ya Allah, saya niat minum air Zam-Zam, Engkau angkat penyakitku. Itu turun pakai kursi roda, kemudian ke atas udah bisa jalan normal. Di antara karomah yang Allah berikan kepada bagian ulama kita. Nah, penyusun kitab ini yang lebih dikenal dengan Maulana Sa'ad atau Habib Sa'ad. Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau menyusun beberapa kitab karangan, yang kitab karangannya ini kemudian seperti dibangkitkan dari kubur. Ini seperti terkubur lama, nggak ada yang perhatikan, sampai kemudian ada kita punya kawan adik kelas di Mesir yang kemudian mengangkat kitab-kitab karangan beliau untuk disyarah, diterangin, dirinciin. Kalau ada hadis dijelasin status hadisnya, kalau ada kata-kata yang sulit diuraikan, kalau ada pendapat dijelasin dalilnya, dasarnya. Itulah salah satunya kitab kita ini, Bidayatul Minnah. Yang tadinya cuma beliau urutin atau cuma beliau sebutin satu persatu, sunnah pertama, 2, 3, nggak disebut dalilnya, nggak disebut penjelasannya. Nah, ini kemudian kawan kita namanya Dr. Lukman dari Lombok asalnya, tapi sekarang tinggal di Depok. Dulu ketika di Mesir, ini anehnya nih kawan kita ini, musim dingin kita biasa pakai baju 5 lapis. Kalau musim dingin, ya. Jadi ada pakaian dalam, kemudian ada kaos, kemudian ada sweater, kemudian ada jaket, ya. Kemudian ada mantel, ya. 5 lapis. Ya. Dia pakai baju tipis doang. Ya. Kalau kita mandi itu musim dingin, terus seminggu mandi cuma 2 kali. Itu juga pakai air panas. Nah, ini beliau ini nggak pernah mandi pakai air panas. Gitu aneh.
Lo kulitnya terbuat dari apa sih? Itu aja pakai panas udah itu udah langsung siap pakai anduk, udah itu ada pemanas. Kalau kita ruangan AC di sana ruangannya pakai pemanas. Karena saking dinginnya tuh. Nah ini dia mandi kagak pakai air panas, mandi air biasa. Dinginnya udah luar biasa. Kayak mandi pakai air kulkas gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kecerdasan luar biasa kepada beliau Dr. Luqman. Nah, jadi kitab yang kita akan baca ini itu dalam tanda kutip karangan beliau. Disebut karangan karena memang beliau menjadikan urutan 500 sunnah yang ditulis oleh Habib Sa'ad tadi sebagai patokan. Tapi penjelasannya, kemudian penyertaan dalil-dalilnya, penjabarannya, penjelasan tentang mazhab Syafi'inya, yaitu murni dari Dr. Luqman. Maulana Sa'ad cuma nulis poin-poinnya saja 1, 2, 3, 4 tanpa dirincikan tentang hal yang berhubungan. Misalkan sunnah ketika kita salat, posisi tangan kita atau jemari kita kadang-kadang mansur, kadang-kadang maqbud, kadang-kadang antara nasab dengan qabd. Ini cuma begitu doang, tapi nggak dijelasin kapan begini, kapan begitu. Nah ini Dr. Luqman kemudian merincikan sekaligus juga dengan menyebut dalil-dalilnya. Nah ini menjadi penting kita membaca kitab ini, ya, karena sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita belum tahu 500 sunnah ini, itu belum pantas jadi imam dalam sholat. Ini untuk menegaskan tentang pentingnya ilmu, bukan sekedar indahnya bacaan, bukan sekedar banyaknya hafalan, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan fikih. Bahkan sebagian ulama mengatakan bab yang paling sulit di dalam bab fikih, khususnya di bab salat, itu tentang sujud sahwi. Itu bab yang paling rumit. Kapan kita sujud sahwi, kapan kagak. Kemudian dalam kondisi tertentu ketika kita lupa lalu kita ingat. Nah, saat kita ingat nanti kita ganti yang sujud sahwi apa kagak. Itu diantara hal-hal yang rumit dalam bab salat, yang kadang sangat mempengaruhi salat kita. Yang seharusnya kita duduk, ternyata kita bangun, atau yang seharusnya kita bangun, ternyata kita duduk. Ada yang membatalkan salat, ada yang tidak membatalkan salat. Kalau membatalkan salat, sedangkan kita dalam posisi sebagai imam, otomatis makmum semua juga batal. Dan yang dikhawatirkan dalam bab ini, sehingga ulama katakan bab yang paling sulit itu bab tentang sujud sahwi. Nah ini beliau setelah menjelaskan latar belakang penulisan kitab ini, ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian sunnah. Karena beliau menggunakan itu sebagai judul, sunnahus shalah, sunnah salat. Apa sih arti sunnah? Karena sunnah ini ada banyak persepsinya. Sunnah dalam ilmu fikih artinya perkara yang jika kita kerjakan berpahala, kita tinggalin nggak berdosa. Itu sunnah dalam fikih. Misalkan dari itu merapatkan shaf itu sunnah. Sunnah dalam pengertian fikih. Kalau kita kerjain berpahala, kalau kita nggak kerjain nggak berdosa. Tapi sunnah dalam ilmu hadis artinya ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Kalau Nabi bicara, maka yang beliau sampaikan itu disebut sunnah. Namanya sunnah qauliyah, sunnah ucapan. Kalau Nabi melakukan sesuatu dan ada kaitannya dengan hukum, maka yang Nabi lakukan disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Kalau ada sahabat yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di depan Nabi, atau saat Nabi masih hidup tapi Nabi tahu, Nabi diam aja, disebut sunnah takririyah, sunnah ketetapan Nabi. Kalau berkaitan dengan
sifat baginda Nabi, akhlaknya, kemudian fisiknya, hidungnya kayak gimana, rambutnya seperti apa, itu disebut dengan sunnah khalqiyah. Kalau berkaitan dengan pribadinya, apakah Nabi rendah hati, apakah Nabi penyantun dan seterusnya, disebut sunnah khuluqiyah. Jadi kalau dijabarin ada 5 ya, yang terkait dengan pribadi Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, kemudian 2 sifatnya, baik fisik maupun akhlak ya. Itu sunnah dalam pengertian ulama hadis ya. Nah, ada sunnah dalam pengertian bahasa yang artinya jalan ya. Ini sunnah saya, maksudnya jalan saya, cara hidup saya. Itu secara bahasa. Maka di pondok itu ada istilah sunnah-sunnah pondok. Bukan berarti pondok menentukan hukum sendiri, enggak. Ketetapan atau kebiasaan yang sudah dilakukan di pondok, misalkan ngantri lagi makan, ngantri mau mandi, itu disebut sunnah pondok. Ya, rata-rata kayak begitu. Kalau enggak ada itu, seakan-akan pondok itu kehilangan ciri khasnya. Ciri khasnya ngantri. Ya, kan bisa aja bikinin banyakan dikit gitu kamar mandinya, bikin banyakan dikit dapurnya, tapi nanti nggak ada nilai pendidikannya gitu. Itu kaitannya dengan mengantri, budaya mengantri ya. Nah, ini pengertian tentang sunnah dari berbagai perspektif. Nah, ini yang beliau awali pembahasannya di sini. Nah, qala al-musannif sunnanus shalah ya, kaitannya dengan sunnah salat. Qala qad yu'taradu alaihi likaunihi lam yaftatih kitabahu bil basmalah. Ya, bisa saja kata beliau, ada orang yang protes, ada orang yang mengkritik. Kenapa beliau tidak mengawali kitab ini dengan menyebut atau menulis bismillahirrahmanirrahim? Ujug-ujug langsung sunnanus shalah, sunnah salat. Mana bismillahnya? Mana alhamdulillahnya, mana sholawatnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian coba dijelaskan oleh Dr. Luqman ini. Nah, awil hamdalah atau juga alhamdulillah. Enggak ada itu alhamdulillah. Nah, ini kita halaman mana ini? Di bawah. Halaman oh iya, halaman 11. Halaman 11. Beliau tidak mengawalinya dengan ucapan basmalah ataupun alhamdulillah, ka'adatil ulama, seperti kebiasaan para ulama. Fi tasanifihim, di setiap karangan-karangan mereka. Kalau enggak alhamdulillah, ya bismillah. Kemudian komplitnya ada sholawat ya, ada doa. Kok enggak ada? Imtisalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama biasa lakukan itu ketika mereka mengawali tulisan dengan basmalah karena menuruti perintah Nabi SAW. Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara penting, perkara baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu aqta, artinya terputus keberkahannya atau sedikit keberkahannya. Nah, ini juga jadi bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau kita makan baca bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah. Yang disebut di dalam hadis cuma ucapan bismillah saja. Ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ghulam, ucapkanlah bismillah ketika lagi mau makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah hanya yang ada di dekatmu saja. Jangan gelayatan tangannya, jangan sono kemari gitu kan. Itu petunjuk Nabi kepada Sayyidina Amr. Sayyidina Amr ini anak tiri daripada Abu Talha. Jadi Abu Talha anak kandung Abu Talha. Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Yang ketika Nabi menikahinya janda, anaknya banyak. Salah satu anaknya masih kecil. Nah, salah satu anak ini ikut makan bersama Rasulullah. Nah, tapi saat dia makan, tangannya ke sono kemari, namanya bocah. Dia demennya kono ambil, dia demennya kono ambil. Itu
itu dia ceritain sendiri sama yang bersangkutan ketika dia sudah dewasa. Kuntu ghulaman, saya waktu kecil makan bersama Rasulullah. Wa kanat yadi tatisu fi safar, dengan tangan saya jelalatan atau gentayangan di nampan sono kemarin. Kemudian Rasul berkata kepadaku, ya ghulam, sambillah wa qul bi yaminik wa qul mimma ya. Hai ghulam, ucapin bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di dekatmu. Walaupun dia sudah makan pakai tangan kanan, tapi karena taktis tadi itu kadang-kadang comot sono, comot sini, berarti tangan kiri juga ikut. Tapi enggak seperti hadis yang kedua, hadis orang udah dewasa, ya, dan ya tangan kanannya enggak dia fungsikan sama sekali. Semua tangan kiri, ambil pakai tangan kiri, makan juga tangan kiri. Rasul kemudian katakan, ya hada qul bi yaminik, ya Tuhan, tolong makan pakai tangan kanan. Langsung dikomen, dikatakan, la astati ya, enggak bisa saya Rasulullah, enggak bisa tangan kanan. Padahal tangannya sehat-sehat aja. Nabi kemudian bahasa kita nyumpain, lastata'ta ma man'aka illal kibar. Ya, nah, lastata'ta ma man'aka illal kibar. Bukan karena kamu enggak bisa, tapi karena kamu sombong. Sombong gimana? Kadang orang melakukan sesuatu yang keliru, yang salah. Ketika kemudian ditegur, dia merasa enggak senang ditegur. Ya, kadang ngebalikin, lu mau apa gitu? Lu mau apa gitu? Dia yang dikerjain memang salah, dan dia sadar dia salah. Tapi mau dia tuh jangan ditegur, mau dia tuh jangan dibilangin, udah diem aja gitu. Kasarnya mau jadi begitu. Ketika ditegur muncul kesombongan itu. Ya, tangan kanan, ya, nggak bisa. Bahasa kita gitu, nggak bisa tangan kanan. Kata Nabi, bukan nggak bisa, ente sombong. Demi Allah, ente nggak bakal bisa lagi pakai tangan kanan ente. Akhirnya ketika dia mau makan, tangan nggak bisa nyampe. Udah tangan nggak bisa. Seterusnya begitu tangannya. Kalau ini memang sombong. Kalau ini bocah, belum tahu aturan, perlu diarahin, gitu ya. Dan apa yang Nabi pesanin kepada si bocah tadi, diingat tuh seumur hidupnya. Maka hadis ini diceritain setelah dia dewasa. Dulu waktu masih kecil, ada makan sama Nabi, tangannya jelalatan. Ya. Nabi kemudian ingetin, baca bismillah. Jadi dalam hadis itu dikatakan baca bismillah. Sehingga sebagian orang mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Nah ini hadis umumnya, perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi sebut bismillah doang, orang belum pengen lagi tuh kan, bismillah doang enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut komplit. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa aja seperti hadis tadi, baca bismillah gitu ya. Bukan berarti baca bismillah doang, ya. Nah, ente baca surat alhamdulillah kagak. Surat yang namanya alhamdulillah maksudnya surat Fatihah. Jangan belum pengen juga gitu ya. Ente baca bismillah kan begitu ya. Makan tangan manis, kata anak kecil gitu, bilang anak kecil. Baca bismillah. Bukan bismillah doang, maksudnya bacaan yang namanya bismillah, ya. Nah, baca tahlil maksudnya bukan dari awal sampai akhir kita tahlilan, maksudnya tahlil ucapin la ilaha illallah, ya. Nah, ini pengertian yang pertama tentang pertanyaannya. Terkadang ada yang protes, kenapa beliau menyusun kitab ini tanpa mengawalinya dengan bismillah? Ini kita disuruh husnudzon, apalagi yang menulis ulama. Emang dia kagak tahu hadis apa ini? Ya, segala perkara baik seharusnya mulai bismillah. Ini kagak pakai baca bismillah, apa langsung sunanus sholah gitu ya. Ya kan gitu kadang-kadang pikiran kita. Nah ini beliau menepis ya, supaya kita jangan kepikiran buruk kepada seorang ulama. Qal wal jawabannya yuhtamal, kemungkinan. Jadi kalau ada orang keliru, alternatif yang pertama yang harus terdetik dalam benak kita kemungkinan dia kagak tahu, kemungkinan dia lupa. Itu kemungkinan dulu. Jangan langsung salah ente. Kita belum tanya kenapa ente melakukan ini. Oh, ane lupa. Oh, lupa. Bukan sengaja. Ini kalau
logika atau adab seperti ini diterapkan, cakep udah. Di dalam hadis Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam. Setelah salam nggak ada yang nanya, nggak ada yang negor, nggak ada yang ngingetin gitu. Udah diam aja. Karena ada kemungkinan udah berubah kali sholat zuhur jadi 2 rakaat. Kan Nabi yang dapat wahyu. Nah kan mereka nggak tahu ini ada wahyunya apa kagak. Nah ada sahabat yang ingin klarifikasi supaya nggak jadi pertanyaan. Ini sholat udah berubah jadi 2 rakaat atau bagaimana? Atau jangan-jangan Nabi lupa? Kalau mereka nggak klarifikasi, nggak konfirmasi kepada Rasulullah, macam-macam pikiran itu. Dan ada kemungkinan pikiran yang nggak dibenerin sama syariat. Ya. Mungkin Nabi lupa kali, masa sholat lalai, masa Nabi nggak fokus, repot udah begitu. Nah, akhirnya untuk kepentingan menjaga prasangka kita, sahabat namanya Zulyadain datang kepada Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, aqasaratis shalah am nasita? Wahai Tuhan Rasul, salat udah diringkas jadi 2 atau Tuhan lupa? Karena baru 2 nih. Nabi SAW mendengar teguran daripada Zulyadain, kemudian bertanya kepada sahabat yang masih di masjid. Ya, kata Nabi, asadaka Zulyadain? Apakah betul yang tadi dikatakan Zulyadain? Semua kompak menyatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Betul baru 2 rakaat. Ya. Betul baru 2 rakaat. Ya. Kemudian sahabat tadi saya tanya, ya anasita ya Rasulullah, apakah engkau lupa ya Rasulullah? Atau memang sholat sudah dikurangin jadi 2 rakaat? Kemungkinannya 2 nih. Sholat dirubah jadi 2 rakaat atau memang Nabi lupa? Tapi apa jawaban Nabi? Kullu zalika lam yakun. Dua-duanya kagak. Dikurangin kagak, lupa juga kagak. Loh gimana? Kalau lupa kagak, dikurangin juga kagak. Kalau nggak dikurangin berarti masih 4. Nyatanya Nabi kerjain 2. Kalau dikata Nabi nggak lupa, ya memang zahirnya Nabi lupa. Nah, Rasul kemudian mengatakan, manasitu walakin unsa li as-sunnah. Saya enggak lupa, tapi Allah buat saya lupa untuk ngajarin kepada kalian bagaimana kalau kita lagi lupa. Ini enggak cukup sama teorinya doang. Kalau lupa sholat begini. Tapi Nabi langsung contohin. Allah buat Nabi lupa, ya, untuk kemudian Nabi contohin bagaimana bersikap ketika lupa. Yang udah dicontohin kita sering keliru, bangun apa kagak, sujud sahwi apa kagak, sujud sahwi apa kagak, gitu kan. Nah, ini bab tersendiri dalam fikih. Nah, kemudian setelah dialog yang cukup panjang itu dan Nabi memastikan memang baru 2 rakaat, beliau balik lagi ke shaf, sahabat ngikutin, kemudian Nabi takbir. Ya. Nah, takbir bukan takbiratul ihram, takbir ngelanjutin rakaat yang ketiga keempat. Ya. Setelah rakaat yang keempat, sebelum salam Nabi sujud 2 kali. Sujud sahwi ini. Setelah itu bangun, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Selesai. Ya. Sebagian juga mengatakan Nabi 5 kali ini mengalami kondisi yang seumpama ini. Ada yang kadang lupa bacaan, ada yang kadang lupa rakaat. Ya. Itu semata untuk ngajarin bagaimana kita bersikap ketika kita ada pada situasi seperti itu, supaya nggak canggung, ya. Supaya nggak rancu, nggak ragu, ini apa? Saya harus ngapain nih? Bangun apa jangan? Udah kadang bangun, turun apa jangan? Ya. Nah, ini ada pembahasan yang khusus tentang sujud sahwi ini. Nah, terus kalau memang beliau nggak nulis Bismillah, apa dong alasannya? Apa dong jawabannya? Yuhtamal, ada kemungkinan. Nah, kemungkinan ini, kalau kemungkinan ini begini gitu, nggak mungkin. Mungkin begini, nggak mungkin juga. Misalkan ada ya pembantu kita melakukan kecerobohan, kesalahan, jelas-jelas ini masih kotor, gitu ya. Kemungkinan besar dia belum nyapu. Tapi di dalam hadis sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau pembantu kita melakukan kesalahan dalam sehari berapa batasan
kita mentolerir, kita memaklumi, kita memaafkan kesalahannya sehingga kita nggak perlu menyangsi dia. Berapa kali tuh? Udah 3 kali mungkin kita hukum. Kalau memang lebih dari 3 kali, kata Nabi sab'ina marrah, 70 kali sehari. 70 kali. Salah lagi, maklumin lagi sampai 70 kali. 70 itu bukan bilangan penentu. Ini libayanil kasrah, untuk menjelaskan sebanyak mungkin itu maafin, ya, walaupun kurang sedikit atau lebih daripada 70. Maka Abu Dzar, sahabat Nabi, punya budak, ya. Kalau budak saya salah, saya apain ya Rasulullah? Kalau saya pukul gimana? Kata Nabi, nanti dihisab di hari kiamat, ya. Pukulanmu sesuai enggak dengan kadar kesalahannya? Kalau sesuai, itu 50-50, 0-0 lah, ya. Ente enggak dapat pahala tapi juga enggak dosa, karena ente udah mengambil hak dengan menghukum budak ini. Tapi kalau yang ente sanksi, ente hukum lebih dari yang dia harusnya terima, maka yang lebih itu nanti dituntut di hadapan Allah sama dia. Kalau hukuman kita kurang dari kesalahannya, seharusnya kita pukul 2 kali nih, kita pukul sekali doang. Yang kurang itu jadi poin pahala buat kita nanti dari kiamat. Ya. Kata Abu Dzar, susah juga ya. Gimana kita bisa mengontrol diri? Ya. Gimana kalau seharusnya dihukum sekian, kita hukum sekian, numpuk. Ya. Namanya pembantu, tiap hari kita berinteraksi, numpuk dosa saya nanti dari kiamat gara-gara dia doang. Capek-capek sholat diambil pahalanya, capek-capek sedekah diambil pahalanya ke dia. Bangkrut saya. Kalau begitu ya Rasulullah, ini budak saya merdekain aja dah, lepas aja dah. Bikin repot ke saya. Nah, seharusnya ngeringanin, seharusnya ngebantuin. Gara-gara kita emosi, ya. Kalau kita nggak bisa nahan diri, waduh repot udah. Kan emosi kan nggak ngelihat latar belakang, ya. Dia mau jenderal kan, dia mau apa, kalau emosinya juga repot gitu ya. Nah ini begitu juga udah merdekain aja dah ya Rasulullah, ya. Daripada repot-repot. Nah, ini cara kita memandang positif kemungkinan kesalahan orang. Makanya Dzuliyadain tadi nanyanya hati-hati ya Rasulullah, apa Tuhan lupa? Nggak langsung ya Rasulullah kurang itu rakaatnya, enggak. Banyak imam yang ditegur ngambok akhirnya gitu ya. Kenapa? Cara negornya kurang cakep gitu ya, kurang cantik atau kurang ini. Sayyidina Hasan Husain melihat ada orang tua wudunya salah, kurang sempurna, mau ditegur udah tua, kagak ditegur salah. Nanti gimana wudunya, gimana sholatnya? Akhirnya dua-duanya ini katakan masih bahasa kita kakek mau nggak jadi juri apa? Saya berdua nih pengen lomba wudhu, tolong kakek nilai wudhu siapa yang paling cakep, yang paling benar. Saya mau lomba sama saudara saya nih. Oh iya silakan diwudhu. Tuh kakeknya cakep banget wudhunya nih. Gua salah katanya. Nah, tersadarkan dengan cara begitu tuh Hasan Husain dari kecil udah pinter banget ngakalin nih gitu. Dia nggak salah tuh kayak enggak. Coba kayak liatin wudhu kami berdua nih. Kalau ada yang salah-salah, tolong ingetin. Ada kakek, cakep juga nih wudhunya. Pas kita ngaji di mana gitu. Itu kan negor orang juga siasat ya. Nah itu supaya yang bersangkutan ya enggak tersinggung ya. Kalau tersinggung dengan sebab tertentu ya wajar ya. Karena dalam ungkapannya kata Imam Syafi'i, yang menasehatimu di hadapan orang itu hakikatnya mempermalukan kamu ya. Kalau memang dia namanya nasihat itu kan kata-kata tulus, dari kata nasuh itu air susu yang murni, yang kagak ada campurannya. Dia artinya ketika dia menyampaikan teguran yang kita sebut nasihat tadi, nggak ada tujuan apa-apa, bukan mau mempermalukan kita, bukan mau nyakitin kita, memang murni ingin meluruskan kesalahan atau kekeliruan kita, sehingga disebut nasihat. Maka
Kalau itu tujuannya nggak harus di depan orang ente nasihatin. Ya. Kalau memang bisa berdua-duaan, gitu, 4 mata bahasa kita, udah 4 mata. Ya. Dia juga nerimanya enak, ya, nggak tersinggung dan juga nggak dipermalukan. Ya. Ada ulama namanya Imam A'mash. Ya. Imam A'mash ini dikenal alim ahli hadis. Ya. Nah karena kealimannya ada murid yang membanding-bandingkan dia. Oh Imam A'mash tuh lebih alim daripada fulan. Yang memang hakikatnya begitu. Memang dia lebih alim. Tapi kan nggak perlu ente ngomong-ngomong begitu. Nggak perlu ente banding-bandingin begitu. Yang itu bisa ya menyinggung perasaan yang ente bandingin itu. Nah Imam A'mash ingin menjaga perasaan orang tadi itu. Makanya akhirnya dia ngaji itu sama orang tadi itu. Hadir pengajiannya. Semata ingin menepis anggapan orang ya, atau perkataan orang, A'mash lebih alim dari ustadz itu tuh. Dia ngaji, kata orang lah, dia ngaji di situ, berarti aliman yang itu dong. Ya. Ketika dia dikatakan orang itu lebih alim dari dirinya, itu lebih dia senengin daripada orang mengatakan dia lebih alim daripada si dia. Karena ya, ketika ini kita dilatih untuk tawadhu. Ketika itu kita diuji sombong. Ente guru luar biasa ilmu ente lah, ya, masya Allah ya. Daripada dia tuh nggak ada apa-apanya ilmunya. Itu ujian kita untuk sombong. Tapi kalau ya ente mah murid ente sedikit, banyakkan si anu tuh. Gitu ya. Itu justru kita diuji untuk merendah. Ya emang saya nggak ada ilmu, saya mau masuk gini-gini doang misalkan gitu ya. Itu dicontohkan oleh para salaf tuh. Nah, ya. Nah ini kita katakan beribu alasan atau beribu penjelasan tentang cara menilai sesuatu dengan berbaik sangka. Dalam hadis Nabi katakan ibadah yang paling afdal baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Husnudzan billah wa husnudzan bin nas. Itu yang kata Nabi ibadah yang paling cakep itu. Husnudzan sama Allah ya, baik sangka. Kita sudah berbuat, kita yakin Allah bakal mengganjar kebaikan yang kita berbuat. Pasti ada pahalanya gitu. Kalau suudzon kepada Allah ini repot. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW ingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai ada di antara kalian meninggal dunia dalam keadaan buruk sangka sama Allah. Ini saya nggak bakal diampuni dosa saya kebanyakan. Dalam kondisi seperti itu putus harapan kita tuh. Ya. Karena Allah sebut yang putus harapan hanya orang kafir saja. Fa innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguh yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ya. Ini di jidatnya nanti di hari kiamat di sini tertulis tuh. Ya. Nah di sini tertulis ya'is min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Orang di akhirat masih nyari-nyari tuh kebaikan, masih ngumpul-ngumpulin kebaikan, berharap selamat gitu ya. Kalau yang ini udah putus harapan sama Allah, sampai ditulis di jidat itu, ya, putus asa dari rahmat Allah, udah nggak dapat apa-apa gitu. Nah, ini baik sangka kepada manusia. Nah, itu jawabannya. Yuhtamal annahu zakaraha nutqan. Ya. Kalaupun beliau nggak tulis dalam bentuk tulisan, kemungkinan beliau menyebutnya dalam bentuk ucapan. Ketika lagi menulis nih, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, baru tulisnya. Bismillahnya nggak ditulis, tapi diucapin dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kata ulama, kalau seseorang ngirim WhatsApp, ngirim pesan ke kita, yang dalam pesannya itu dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullah, kita wajib jawab apa kagak? Kata ulama, kalau kan ada sekarang tuh yang Assalamualaikum udah ada nyanyi tuh, udah ada apa? Ukirannya gitu ya. Tinggal kita pencet doang, klik, langsung tulis Assalamualaikum. Jadi kita nggak ngetik dulu Assalamualaikum, enggak. Kita tinggal pencet, udah ada tuh ya. Yang gambar begini, gambar begitu, tulisan Arab, tulisan Indonesia. Kalau kita yakin ketika dia ngetik itu apa yang mencet itu dia nggak ngucapin Assalamualaikum, kita nggak wajib jawab. Wah ini pakai plat, apa namanya itu, template. Ini pakai template nih. Jangan-jangan dia kagak ngucapin Assalamualaikum, dia cuma klik langsung Assalamualaikum, kirim.
itu kata ulama kita nggak wajib jawab salamnya. Tapi kalau dia tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, apakah dengan ketikan Arab atau ketikan Indonesia, ya, itu otomatis saat dia nulis dia ngucapin gitu, ucapin itu yang kita wajib menjawab salamnya itu. Nah, wajib salam juga nggak mutlak harus dengan tulisan gitu ya. Kadang-kadang itu ya gue beri salam lu kagak jawab misalkan gitu ya. Jadi baik sangka kita dia jawab dengan lisannya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian dia langsung jawab pertanyaan kita gitu ya. Nah, ini cara berbaik sangka orang. Qala iz laisa min syartil bad'il madhkur fil hadis ay yakuna maktuban bil khat. Karena dalam hadis yang disebut tadi itu setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka sedikit berkahnya. Kata-kata dimulai tidak harus dalam bentuk tulisan, bisa saja dalam bentuk lisan tadi itu. Memulai menulis dengan membaca bismillah, bukan dengan menulis bismillah. Dia menulis kitab ini diawali dengan membaca bismillah. Kayak kita buka kitab bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak ada tulisannya bismillah, buka kitab. Begitu juga ketika nulis. Kenapa kita enggak berbaik sangka? Waktu nulis dia bismillahirrahmanirrahim baru ditulis itu. Tapi bismillahnya enggak ditulis. Cuma ngawalin bismillahirrahmanirrahim. Itu karena dalam hadis tadi enggak disebut syarat harus ditulis. Bal yakfi fihi nutq bil lisan. Kan tapi cukup dengan mengucapkannya dengan lisan. Wallahu taala. Itu cara beliau menjelaskan kenapa pengarang kitab yang di atas itu enggak mengawali dengan membaca bismillah. Nah, sekarang yang ingin beliau jelaskan di sini ta'rifus sunan. Apa sih itu definisi sunnah? As-sunan jam'u sunnah. Jadi dalam bahasa Arab ada kalimat plural, jamak. Kalau kita jamak itu biasanya diulang katanya tuh. Ya. Anak-anak berarti banyak. Kalau anak satu, ya, misalkan gitu ya. Buku-buku, ya, bukan satu bukunya banyak. Buku-buku pada berterbangan, buku-buku pada berserakan, berarti banyak. Tapi dalam bahasa Arab ya, itu ada kaidah tertentu untuk menjamakkan kata. Ya. Kitabun misalkan jamaknya jadi kutubun. Nggak pakai diulang kitabun bukan. Kutubun udah ini kitab-kitab. Ya. Misalkan ustazun, ya, asatidun atau asatizatun. Ya. Boleh dua atau boleh asatid atau boleh asatizah. Ya. Itu namanya jamak. Ya. Nanti jamak dibagi lagi, ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar salim dan seterusnya untuk pembagian-pembagian. Ya. Dan masing-masing ada kaidah-kaidahnya. Nah, di sini asal katanya sunnah. Ya. Asal katanya sunnah. Nah, kata beliau sunnah itu jamaknya sunan. Karena yang akan disampaikan ini banyak, maka beliau menggunakan jamak sunanus salat, sunnah salat. Ini yang lebih dari 3. Ya. Kalau 1 ya masih ikut kepada lafaz mufradnya sunnatun. Ya. Kalau 2 tambahin alif sama nun sunnatani berarti 2. Walaupun dia enggak sebut sunnatanis natani, ya, cuma disebut doang sunnatani, 2 sunnah. Nah, lebih daripada 2 disebutin angkanya pertama kali, kemudian jamaknya salasu sunanin, 3 sunnah. Kan sunnah itu kan angka jamak di atas 3 sampai ke atas itu. Nanti ketika masuk ke angka 11 balik lagi ke sunnah. Ihda asrata sunnatan. Bukan lagi sunan sampai 10 doang. Asru sunanin. Tapi 11 ke atas udah sunnatan. Nah, 100 ke atas jadi sunnatin, mi'atu sunnatin. Itu ada kaidah-kaidahnya, kapan ini kapan itu gitu. Nah, ini sunnah. Wa hiya mustaqatun minal fi'il. Kata-kata sunnah itu diambil dari kata kerja sanna. Kata kerjanya sanna. Bi sin al-muhmalah dengan memfathahkan sin muhmalah, ada sin yang enggak bertitik. Ini untuk membedakannya dengan shin. Shin itu bertitik, sin gede. Nah, ini kenapa pakai dirinciin sinnya kagak bertitik? Karena zaman dulu memang enggak ada titik.
Ya. Kita nggak bisa bedain mana shin, mana sin, karena sama-sama nggak bertitik. Nah, ketika kemudian dibedakan dengan titik, kadang-kadang orang lupa ngasih titik, sehingga ditambahin penjelasan sin yang bertitik, maksudnya sin gede, sin yang tidak bertitik, maksudnya sin kecil, sin. Nah, ini ada titiknya jadi shin. Gitu ya. Nah, ini yang tidak bertitik disebut dengan muhmalah. Yang bertitik disebut dengan mu'jamah. Itu istilah dalam bahasa Arab. Bifatin sin al-muhmalah, dengan memfathahkan huruf sin yang tidak bertitik, jadi sanna, bukan sunna, bukan sinna, tapi sanna. Ini yang dibahas huruf pertamanya sin dulu, baru kemudian huruf ninnya, wa tasdidin nun, dan nunnya ditasdidkan, sanna, bukan sana, tapi sanna, ada tasdidnya. Wa tutlaq fil lughah, nah, dan disebut dalam bahasa untuk banyak arti. Sunnah itu banyak artinya, tergantung konteksnya, tergantung penempatannya, diletakkan di mana. Seperti yang kita katakan tadi itu, apakah diletakkan dalam ilmu hadis, artinya semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu sunnah, atau dalam ilmu fikih berarti sifat untuk perbuatan atau ucapan yang jika kita kerjakan berpahala, jika kita tinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Ini perkataan sunnah, ini perbuatan sunnah. Itu kalau dikerjain berpahala, kalau ditinggalin tidak berdosa. Nah, qala ala ma'anin katsirah, dengan arti yang banyak. Minha diantaranya al-ibtida. Nah, artinya permulaan. Kalau ada seseorang mencetuskan satu perbuatan disebut sanna. Seperti Qabil. Qabil itu orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Maka Nabi katakan awwal man sannal qatl, yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah Qabil. Itu namanya sanna, yang mengawali, yang menginspirasi, ya. Nah, maka kata Nabi, setiap ada darah yang tumpah, orang yang mati, maka bahagian dosanya akan ditimpakan kepada Qabil. Berapa juta manusia yang mati karena dibunuh gitu ya, itu dosanya nyipretin Qabil juga, karena dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan inspirasinya dari mana itu, kan dia pertama kali. Berarti belum pernah ada sebelumnya orang yang melakukan pembunuhan, dia yang pertama. Ya. Jadi kan marah dia kepada Habil karena sedekahnya Habil oleh Allah diterima, sedekahnya dia si Qabil nggak diterima. Ya. Maka kata Qabil, la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuh kamu, ya, kepada Habil. Diancam dulu tuh. Maka Habil menjelaskan, kenapa yang dibunuh saya? Apa salah saya? Yang menolak atau menerima sedekah kita kan Allah. Saya nggak ada campur tangan, saya nggak ada urusan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima yang dipersembahkan oleh orang yang bertakwa. Kalau kamu ada takwa, Allah terima. Jadi jangan nyalain yang lain, nyalain diri sendiri, gitu ya. Dia suruh sedekah, ya. Alih-alih dia persembahkan yang terbaik kepada Allah, dipilih yang jelek-jelek. Kalau dia petani, ya, sayur yang udah busuk, buah-buahan yang udah modrok, itu yang dipersembahkan, dia kagak diterima. Sedangkan si Habil ini peternak, dipilih kambing yang cakep-cakep untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah, diterima sedekahnya. Sedangkan Qabil ditolak. Jadi Nabi katakan orang yang pertama kali melakukan pembunuhan itu awwaluman sanna itu. Ada namanya sahabat Nabi, namanya Khubayb bin Adi. Orang yang pertama kali melakukan salat 2 rakaat sebelum dipancung, sebelum dihukum mati, namanya Khubayb bin Adi. Ini awwalu man sanna. Orang yang pertama kali salat 2 rakaat sebelum dibunuh, namanya Khubayb bin Adi atau Zaid bin Dasinah. Itu 2 orang sahabat Nabi SAW. Ya, ini arti pertama daripada sunnah. Makanya di dalam Islam Nabi katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yunqusu dzalika min ujurihim syai'. Yang pertama kali nyontoin kebaikan,
kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang sesudahnya, maka bagi yang nyontoin dapat pahala dari semua orang yang melakukan kebaikan yang dicontohin tanpa mengurangi pahala mereka. Ya. Misalkan di kampung kagak ada pengajian ya, Quran misalkan. Kita bikin pengajian Quran, banyak yang ikut pengajian, yang belajar baca Quran. Nah, kita yang pertama kali mencetuskan. Setelah itu kemudian si anu bikin juga, si anu bikin juga. Sebanyak itu yang ngikutin kebaikan kita, pahala mereka atau seperti pahala mereka juga Allah berikan kepada kita. Ada 100 majelis Quran ya. Kita dapat pahala 100 itu tanpa mengurangi pahala mereka. Pahala mereka tetap, tapi kita dapat transferan pahala. Ini motivasi dalam Islam ya. Pikir kasarnya, inovasi gimana kita bisa berkreasi mencetuskan sesuatu kebaikan yang akan ditiru atau diikuti oleh orang, yang kemudian dari kita dapat pahala itu. Orang yang menciptakan sistem Iqra, ya, baca Quran dengan cara metode Iqra. Ya. Kemudian orang bikin lagi metode ini, orang bikin lagi metode ini, ya, karena belajar dari metode beliau itu, ya, Pak Umam Ja'far itu orang Jogja. Ya. Maka dia dapat pahala dari contoh kebaikan yang dia tinggalkan. Kayak apa tuh pahalanya? Berapa juta orang yang pakai sistem beliau, berapa juta orang yang terentaskan kebutaan huruf Qur'annya dengan sebab pakai sistem beliau tuh. Yang ngajarin dapat pahalanya, yang belajar juga dapat pahalanya. Yang nyetusin dapat pahala dari guru yang ngajar, dapat pahala dari murid yang belajar. Belum dapat pahala dari orang yang jual kitab, dia dapat untung. Ya. Belum pahala, wow, udah banyak dah. Ini disebut dengan sunnah. Ya. Artinya inspirasi kebaikan. Tapi sunnah di sini bisa juga dipakai untuk kejahatan. Seperti tadi Qabil yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Maksudnya di situ mensunnahkan, mencontohkan. Ya. Dalam hadis ya, Nabi menceritakan ada orang yang Nabi lihat ya, diazab di neraka dengan azab yang luar biasa, sampai orang neraka ya, terganggu karena bau busuknya itu, busuk banget loh sama. Padahal ini sama-sama di neraka, ya. Tapi dengan keberadaan orang ini nih, oh, ya, yang lain pada terganggu, keseksa. Nabi kemudian menceritakan ya, siapa gerangan orang itu. Ya. Ada beberapa versi riwayatnya. Yang pertama itu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ngajakin orang tapi perbuatannya menyelisihi ajakannya. Tapi yang kedua ini orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Dia merantau ke negeri Syam. Di negeri Syam banyak penyembah berhala. Ditanya apaan ini? Oh ini Tuhan kita. Ini gini. Dia tertarik itu. Wah cakep juga nih kalau saya bawa ke Mekah. Dia ambil patungnya, kemudian dibawa ke Mekah. Orang Mekah tanya apaan tuh? Kata dia ini di negeri Syam, ini Tuhan. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya perlu, minta sama dia, nyembah dia. Nah, Nabi katakan tuh orang yang pertama kali masukin berhala ke kota Mekah, sehingga sampai berapa puluh tahun itu, sampai zaman Rasulullah SAW, sampai peristiwa Fathu Makkah, Nabi hancurin itu berhala-berhala tadi. Orang yang pertama kali masukin berhala itu dia tuh disebut dengan sanna tadi. Karena dia inspiratornya, karena dia pencetusnya. Yang lain tadi nggak kenal berhala, ya masih kenal ikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, nyembah Allah. Tapi ketika itu sama di zaman Nabi Musa ada Samiri itu, ya. Samiri yang membuat patung anak sapi yang bisa bicara, kemudian disembah oleh Bani Israel. Nah, ini juga peringatan dari Islam. Ya. Jangan sampai jadi pencetus keburukan, yang kemudian keburukan kita diikuti nama orang. Justru jadilah inisiator kebaikan, yang kebaikan kita dilanjuti nama orang. Ya. Nah, juga kita punya kepentingan untuk melanjutin kebaikan orang. Yang kita nikmati sekarang, yang ditanam oleh orang-orang tua kita dulu. Maka kita sekarang juga nanam agar generasi sesudah kita bisa nikmati hasil tanaman kita. Ya. Dalam hadis Nabi katakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman, kemudian besok hari kiamat, ya,
kalian harus tanam bibit tadi itu. Buat apa kita tanam? Besok kiamat. Kapan numbuhnya, kapan nikmatin hasilnya? Enggak. Itu karena kita dituntut untuk punya harapan. Ya. Walaupun besok dikatakan besok kiamat, ya kan kita bisa perlu tanyakan siapa yang ngomong besok kiamat. Ya. Nah, kalau Allah rubah ketentuannya itu bisa saja. Ya. Itu juga gambaran motivasi kebaikan. Jangan gara-gara pertimbangan tertentu akhirnya kita nggak jadi melakukan kebaikan. Ya. Kadang-kadang kan begitu pikiran kita gitu. Ya, gue kirain kagak jadi. Ya. Gue kagak datang misalkan gitu. Padahal jadi itu ya. Nah, itu karena tadi itu kepikiran begitu. Padahal Nabi mengajarkan sebaliknya, ya, mengajarin untuk ya, optimis dalam kebaikan. Nah, ini arti yang pertama, insyaallah. Arti yang berikutnya nanti kita lanjutkan. Jadi arti pertama daripada sunnah adalah permulaan. Nah, ini penting beliau menjelaskan definisi sunnah supaya nanti kita mudah memahami definisi bid'ah. Karena lawan daripada sunnah bid'ah. Ini sunnah apa bukan? Sunnah, oke. Ini sunnah bukan, oh berarti bid'ah. Nah, jadi jangan sampai kita menyatakan bid'ah, kita kagak ngerti maksudnya apa. Dan untuk bisa memahami arti bid'ah, wajib memahami arti sunnah. Sama seperti fardu dengan sunnah. Ente bisa ngerti arti fardu kalau ente juga paham arti sunnah. Ini ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Apa bedanya? Nah, dengan memahami salah satunya, kita akan memahami lawannya. Ya, ente tahu apa itu terang, ente jadi ngerti apa itu gelap. Kalau ente tahu apa itu panas, ente bakal paham apa itu adem. Nah, itu mengetahui sesuatu dengan mengetahui lawannya. Maka beliau mengawali dulu penjelasan tentang apa itu sunnah, supaya nanti beliau sampaikan apa itu bid'ah. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang yang sering bilang bid'ah belum tentu dimengerti apa itu sunnah. Ya. Basic dari pemahaman tentang konsep bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minha al-ibtida. Qala sanaqul al-amal bikada. Nah, hadirin jamaah dimuliakan Allah, kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk orang-orang tua kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kubur mereka Allah jadikan raudhah dari jannah. Dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salih wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siri asrar al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk minggu depan ini kayaknya tawakuf sementara ya, atau nanti kalau ini lihat kondisi, karena minggu depan ada acara daurah di Bogor dari hari Kamis malam, jadi habis malam habis pengajian di Nurul Yakin kita ke Bogor. Jumat pagi itu ada acara daurah sampai Senin malam, jadi berarti juga pengajian di Darussalam. Untuk itu nanti kita akan majuin malam Kamis, mungkin malam Kamis pengajian di Darussalam. Jadi minggu depan kalau enggak dibadalin berarti diliburin. Badalin kan? Badalin, badalin pengajian nanti dia. Nanti insyaallah ada yang ngisi ya pengajian malam Sabtu depan insyaallah, berarti ba'da maghrib, pengajian ba'da maghrib malam Sabtu depan supaya enggak libur gitu ya. Insyaallah nanti kita cari badalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wastur uyubana wakshif qulubana wa amin rawatina wasfi mardana warham mautana waqdi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.